Assalamualaikum Sobat Belajar, selamat datang di Live Classes Matematika Ayo Belajar. Nah, kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini, kakak akan menemani Sobat Belajar sekalian, khususnya kelas 7 ya. Jadi pada kesempatan kali kita akan mempelajari materi kelas 7 nih. Nah, materi apa yang akan kita bahas tuh Kak? Nah, sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Belajar sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, kakak di sini punya judul dulu nih yang sudah tertulis di belakang kakak. Oke, judulnya apa? Yaitu keadilan dan ketidakadilan nih untuk Sobat Belajar kelas 7 ya. Kebayang nggak kira-kira materi apa yang kakak mau berikan pada kesempatan kali ini? Tentang keadilan dan ketidakadilan. Pelajarannya matematika. Apaan tuh Kak? Nah, kalau belum kebayang mungkin kita akan bahas atau kita bahas gambar dulu nih. Mungkin dari gambar kita bisa jelas apa yang akan dibahas. Nah, di sini gambar apakah ini Sobat Belajar? Udah keluar gambarnya. Jadi gambar apakah ini? Di sini ada gambar timbangan. Oke, kenapa gambar timbangan Kak? Gambar neraca ya. Jadi di sini ada gambar timbangan dan kalau Sobat Belajar lebih detail lagi melihatnya, timbangan ini terlihat setara gitu. Nah, di sini timbangan merupakan biasanya sebagai lambang untuk keadilan atau hukum ya. Jadi karena judulnya tadi keadilan dan ketidakadilan, nah di sini kakak kasih gambar timbangan nih. Kira-kira apa nih? Kebayang nggak materi tentang timbangan ini? Nah, jadi dari timbangan ini Sobat Belajar, kenapa lambang dari hukum itu timbangan? Nah, di situ adalah gambaran bahwa hukum itu bersifat adil ya. Jadi adilnya kenapa Kak? Adilnya kalau hukumannya ringan atau perbuatannya dulu. Kita bahas perbuatan atau kesalahan. Kalau kesalahannya besar, maka hukuman yang diberikan harusnya besar. Kenapa? Karena di sini timbangannya kita lihat nih, gambarnya seimbang. Maka kalau perbuatan atau kesalahannya besar, maka harus hukumannya yang diterima harus besar juga nih Sobat Belajar, agar timbangan ini seimbang. Begitu juga kalau kesalahannya kecil, maka hukumannya tidak boleh besar atau harus kecil. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus membuat timbangannya seimbang. Jadi tadi seimbang yang dimaksud seperti itu ya. Untuk perbuatan yang besar, maka hukumannya besar, atau kesalahan yang besar, hukumannya besar. Nah, kesalahan kecil, hukumannya kecil nih Sobat Belajar. Itu adalah arti dari timbangan pada hukum. Nah, kalau ketidakadilan gimana berarti? Kalau ketidakadilan, maka kalau hukumannya kecil padahal perbuatannya atau kesalahannya itu besar. Nah, itu namanya ketidakadilan ya Sobat Belajar. Maka di sini hukum harus bersifat adil atau seimbang. Nah, kira-kira apa nih materi yang akan kakak bahas tentang tadi ya? Kalau perbuatannya besar, maka hukumannya besar. Ya, di satu sisi besar, sisi lain besar. Sisi lain kecil, maka sisi lainnya kecil juga. Kira-kira apa Sobat Belajar? Nah, tertarik untuk melanjutkan ke dalam materi. Jadi materi yang akan kita bahas nantinya adalah perbandingan nih Sobat Belajar. Ya, seperti tadi perbuatan, maka kita akan melakukan perbandingan yang ada pada matematika. Gitu. Jadi apa sih perbandingan itu dalam matematika? Gitu. Lalu ada apa aja nih rumusnya pada perbandingan? Nah, kalau tertarik kita akan masuk ke dalam materinya. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, Sobat Belajar bisa siapkan dulu nih pensil, pulpen, serta kertasnya. Karena kita akan mencoret-coret pastinya. Oke? Nah, kalau sudah siap ya. Jadi kalau sudah siap kita fokus. Dan sudah fokus. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah Sobat Belajar, sekarang kita sudah masuk ke dalam materinya nih. Tadi kakak sudah sempat bilang ya di awal cerita tadi bahwa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perbandingan nih Sobat Belajar. Nah, di perbandingan untuk pembukaan pada perbandingan ya, maka ada skala dulu. Sobat Belajar pastinya sudah belajar dong ya. Skala pada waktu di SD dahulu nih. Apa sih itu skala Kak? Nah, kalau yang lupa, di sini kakak punya penjelasannya. Jadi skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Oke, skala biasa dilihat di mana? Di peta ya biasanya. Jadi biasa
Sobat belajar bisa melihat skala biasanya di peta. Nah, atau di mana saja bisa, asalkan ada gambar dan ada benda aslinya atau wujud aslinya. Di sini dituliskan bahwa skala adalah ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Jadi bisa berupa apa aja ya, entah itu jarak pada gambar, jarak kota, entah itu ukuran gedung. Nah gitu, jadi skala tidak hanya digunakan pada peta aja nih sobat belajar, bisa di gedung juga bisa kan, karena kita bisa menggambar gedung menggunakan skala. Jadi oke. Nah di sini ada rumusnya, makanya sesuai dengan definisi. Nah maka rumus dari skala adalah seperti ini sobat belajar. Skala adalah ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Nah ukuran pada gambarnya gimana kak? Ukuran pada gambar, nah makanya kan ukuran pada gambar biasanya lebih kecil nih sobat belajar. Kebayang ya? Jadi misalnya nih dari Jakarta kita pergi ke Bandung gitu. Misalnya berapa kilometer? Jakarta Bandung tuh kira-kira 200 ada kali ya. Jadi misalnya dari Jakarta nih ke Bandung itu jaraknya 200 km. Nah, kan nggak mungkin tuh kita menggambar di peta sejauh 200 km, nggak mungkin dong. Nah, makanya di Jakarta ke Bandung pada peta hanya berukuran ya palingan 1 cm, 2 cm gitu. Nah, artinya apa tuh kak? Artinya apa? Berarti itu kita dapat membuat skala nih sobat belajar. Jadi skalanya gimana nih kak? Skala, misal kita ingin membuat Jakarta Bandung pada peta itu 2 cm. Oke, 2 cm Jakarta Bandung. Oke, ini Jakarta Bandung pada peta 2 cm, oke. Maka ukuran sebenarnya tadi berapa? Jarak asli Jakarta dan Bandung, yaitu misalnya 200 km. Maka skalanya berapa nih? Skala. Gimana nih? Nah, sobat belajar, yang perlu diperhatikan di sini adalah satuannya nih. Yang di atas mempunyai satuan cm, sedangkan yang di bawah mempunyai satuan kilo meter. Maka sobat belajar harus menyamakan dulu, disamakan dulu ya. Jadi disamakan antar satuannya, maka kita ubah yang lebih besar. Yang lebih besar mana? Kilometer. Maka yang cm-nya tetap 2 cm. Nah kilometer dirubah menjadi cm, maka turun berapa sobat belajar? 5 ya. Kita tambahkan 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah jadi cm. Nah, kalau sudah jadi cm dan cm, maka sobat belajar sudah mendapatkan skala yang harus dibuat. Oke, skalanya jadi berapa? Ini 2 dibagi 2, 1 banding 0-nya ada 7, berarti 10 juta. Oke. Artinya itu apa? Artinya, nah arti dari skala itu apa di sini? Ini kan jadi 1 cm ya sobat belajar. Jadi 1 cm pada peta itu menggambarkan 10 juta cm nih sobat belajar. 10 juta cm ya. Oke, 10 juta cm. Atau 1 cm bisa diartikan sebagai 100 km deh. Kalau nggak mau dibaca 10 juta, tapi harusnya 10 juta. 1 banding 10 juta, artinya berarti 1 cm pada peta itu jarak pada aslinya itu 10 juta. Berarti kalau 2 cm berapa? Jarak Jakarta Bandung tadi, berarti 20 juta cm. Jarak Jakarta Bandung itu 20 juta cm. Lalu kalau misalnya dari Jakarta ke Surabaya gitu kan, Jakarta ke Surabaya 800 km misalnya, kurang ya, jadi 800 km berarti berapa? Nah sobat belajar tinggal hitung aja 800 km atau pada peta 8 cm. 8 cm berarti kan 1 cm nya 10 juta tuh. Maka kita tahu deh Jakarta ke Surabaya tadi berarti 80 juta cm gitu ya. Jadi setiap 1 cm mewakili 10 juta cm. Oke. Jadi untuk misalnya Jakarta New York gitu, jaraknya 20 cm aja Kak. Jakarta New York cuma 20 cm. Berarti berapa?
1 cm mewakili 10 juta. Berarti Jakarta New York pada aslinya nantinya jadi 200 juta cm. Gitu ya sobat belajar. Jadi gampang ya untuk skala. Nah, di sini materi untuk skala seperti itu aja. Kita lanjut ke perbandingan nih. Jadi kakak sudah punya perbandingan. Di sini ada 2 tentang perbandingan. Tadi skala juga masuk ke dalam bab perbandingan ya. Tapi di sini ada perbandingan yang lebih fokus nih. Ada 2 macam perbandingan nih sobat belajar. Perbandingan apa aja? Yang pertama ada perbandingan senilai atau kata lainnya perbandingan seharga. Nah, yang kedua ada perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Nah, pembahasannya seperti apa Kak? Senilai, berbalik nilai. Oke, pembahasan lebih lanjutnya. Di sini kita lihat nih, perbandingan senilai atau seharga. Di sini sobat belajar lihat bentuknya A per B. Wah, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, kakak coba coret. Jadi A per B sama dengan M per N. Oke ya, ini kalau nggak kelihatan atau kurang. Di sini A per B sama dengan M per N. Sehingga jika diubah menjadi perkalian, nah, yang menjadi masalah adalah perkaliannya nih sobat belajar. Sobat belajar harus perhatikan perkalian. Kalau perbandingan senilai, maka perkaliannya secara hilang ya. Oke, jadi A dikali N. Nah, A dikali N sama dengan B dikali M. Ini untuk perbandingan senilai atau seharga. Oke, jadi bentuknya itu dulu. Kakak kasih bentuknya dulu. A per B sama dengan M per N. Kalau dikalikan, kalinya secara silang. Jadi A dikali N sama dengan M dikali N. Oke. Kak, perbandingan senilai itu apa? Belum dijelaskan. Nah, perbandingan senilai itu, nah, seperti ini. Jadi ada 2, ya kalau perbandingan kan berarti kita harus membicarakan 2 kondisi ya. Ada 2 kondisi. Gimana kondisinya kalau senilai? Nah, kondisi 1 bertambah, senilai ya, kondisi 1 bertambah, maka kondisi 1 lagi juga bertambah. Seperti apa tadi contohnya? Seperti tadi ya, kalau kita membicarakan hukum, nah, kalau di sisi kirinya berat, maka di sisi kanannya juga harus berat. Itu artinya seimbang atau senilai atau seharga nih sobat belajar. Itu artinya perbandingan senilai. Maka di sisi kiri bertambah atau kondisi suatu sisi bertambah, maka sisi lainnya harus bertambah juga. Oke. Lalu itu juga berlaku untuk berkurang. Jadi kalau sisi 1 berkurang, maka di sisi satunya atau di sisi lainnya juga ikut berkurang. Oke, gambarannya seperti apa Kak? Gambarannya misalnya tadi ya, sobat belajar punya timbangan dulu deh, timbangan. Timbangan tadi gambarnya gimana? Ini ya. Nah, di sini sobat belajar kasih 2 apel sama dengan 1 anggur misalnya nih. 2 apel itu beratnya sama dengan 1 anggur. Oke. Maka kalau sobat belajar memberikan 2 apel lagi, nah, untuk membuat timbangan ini setara seperti semula, kita harus menambahkan juga kan di sisi kanannya agar seimbang. Oke. Karena kenapa? Karena kondisinya tadi awalnya 2. Oke. Awalnya 2 dan 1 itu seimbang. Kalau ditambahkan hanya di satu sisi, nah di sisi kiri kita tambahkan 2 lagi, maka dia akan berat ke sisi kiri aja nih sobat belajar. Nah, maka untuk menyeimbangkan, nah kita harus menambahkan juga di sisi kanannya, yaitu 1 buah, karena 2 buah apel harganya 1. Oke, kalau di kiri ditambah 2, di kanan ditambah 1. Oke. Nah, jadi seperti ini gambaran dari perbandingan senilai. Kalau di sisi kiri bertambah, maka di sisi kanan juga ikut bertambah. Oke, kebayang ya? Jadi untuk perbandingan senilai, kakak pikir cukup mudah, oke? Nilainya senilai. Yang dimaksud dengan senilai tadi apa? Kalau sisi kiri bertambah, maka sisi kanan bertambah. Sisi kiri berkurang, maka sisi kanan juga ikut berkurang. Oke ya?
Jadi itu untuk perbandingan senilai nih sobat belajar. Nah, kita lanjut ke perbandingan yang lainnya, yaitu perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Berarti gimana nih sobat belajar? Kebayang nggak kira-kira penjelasannya seperti apa? Kalau tadi yang senilai itu dua sisinya bertambah, nah atau di sisi kiri bertambah, maka di sisi kanan bertambah. Di sisi kiri berkurang, di sisi kanan berkurang. Nah, kalau berbalik nilai atau berbalik harga gimana nih sobat belajar, kebayang nggak? Maka lawannya ya. Jadi kalau di sisi kanan bertambah, maka di sisi kiri atau di sisi lainnya itu berkurang. Itu artinya berbalik. Jadi nilainya terbalik nih. Nah, seperti biasa atau seperti yang di awal tadi, kakak kasih bentuknya dulu. Bentuknya sama, masih perbandingan A dibanding A per B. Nah, kita bisa sebut dalam perbandingan A dibanding B berarti ya. A per B sama dengan C per D. Nah, di sini sobat belajar, kakak ingetin lagi bahwa yang diperhatikan adalah perkalian. Perkaliannya seperti apa? Nah, maka perkaliannya kalau di sini sobat belajar mengalihkan secara lurus nih sobat belajar, atau tidak silang ya. Jadi A per B sama dengan C per D. Nah, kalau tadi sobat belajar kalikan dengan cara silang untuk yang senilai, maka untuk yang berbalik nilai sobat belajar kalikan secara lurus. Oke ya, jadi untuk berbalik nilai dikalikannya secara lurus. Kalau nilai maka dikalikan secara silang. Nah, itu perkaliannya. Jadi kondisinya seperti apa nih? Kondisinya seperti ini sobat belajar. Seperti yang sudah kakak bilang tadi, bahwa kondisinya itu kalau di satu sisi bertambah, maka di sisi lainnya berkurang. Itu juga berlaku kebalikan. Kalau di sisi satunya berkurang, maka di sisi lainnya bertambah. Oke sobat belajar. Nah, oke ya. Jadi itu untuk perbandingan berbalik nilai. Gambarannya apakah? Emang ada kah suatu hal yang kalau di sisi satu dia berkurang, di sisi lainnya dia bertambah? Ada nggak? Ada. Misalnya apa? Misal kita biasanya untuk perbandingan berbalik nilai, kita membicarakan tentang waktu atau kecepatan nih sobat belajar. Biasanya ya, jadi kebanyakan hal itu adalah waktu atau kecepatan. Misalnya apa? Nah, misalnya kita berjalan 30 km per jam. 30 km per jam ke suatu tempat. Ini memakan waktu, misalnya pulang ke rumah deh. Kita pulang ke rumah dengan kecepatan 30 km per jam. Ini memakan waktu itu 30 menit. 30 menit. Jadi 30 menit. 30 menit. Nah, maka kalau kita menambahkan kecepatan, nah sobat belajar, bayangkan. Misalnya nih, kita biasanya 30 menit gitu ke rumah, santuy aja jalan. Kita jalan pelan 30 km per jam, maka kita sampai ke rumah itu dalam waktu 30 menit. Nah, kalau sobat belajar sedang buru-buru nih atau sedang ada keperluan, maka menambahkan kecepatan. Apakah waktunya akan bertambah juga? Enggak kan? Nah, maka di sini kita lihat sisi kirinya bertambah, maka di sisi kanannya justru berkurang nih sobat belajar. Berkurangnya berapa? Nah, coba kita gunakan rumus ini deh. Kita gunakan rumus ini ya. Maka berapa nih? Kalau 3, nah, ini kan harusnya nilainya berkurang ya. Jadi 30 per 60 sama dengan 30 per X. Nah, dikalikannya secara hilang ya tadi. Jadi kalau kita balik 60X sama 30 dikali 30 sama dengan 60 dikali X. Oke. Sini kita punya 9 1
Kelihatan ya, jadi X-nya 15 atau waktunya berkurang yang tadinya dia 30 menit kalau kita berjalan 30 km per jam. Maka kalau kita menambahkan kecepatan menjadi 60, kita hanya membutuhkan waktu 15 menit. Oke ya, jadi gitu sobat belajar. Untuk perbandingan terbalik biasanya digunakan untuk waktu ataupun kecepatan. Jadi semakin cepat kita mengerjakan ya, atau kita menambahkan kecepatan kerja kita, maka waktunya akan semakin berkurang. Ya, jadi kalau kita mengerjakan, kita contoh soal lagi deh. Punya contoh soal lagi. Misal ya, kalau sobat belajar mengerjakan tugas biasanya mengerjakan tugas dengan kecepatan 20 soal. 20 soal per jam. 20 soal per jam. Maka ulangan sobat belajar, ulangan kan biasanya 40 soal ya. Ulangan biasanya 40 soal, maka sobat belajar butuh 2 jam untuk ulangan. Nah, kalau kita sobat belajar misalnya nih mengerjakan ulangan dengan kecepatan dinaikkan nih. Jadi sobat belajar buru-buru gitu. Jadi bisa mengerjakan 40 soal per jam. Maka sobat belajar membutuhkan waktu 1 jam aja kan. Jadi kita lihat nih. Kalau kita lagi santai gitu. Jadi kalau kita santai mengerjakan soal dengan kecepatannya 20 soal per jam lah. Jadi kita butuh 2 jam untuk mengerjakan 40 soal. Nah, kalau kita mengerjakannya dengan buru-buru atau cepat nih, 40 soal per jam kecepatan pengerjaan kita, maka kita hanya membutuhkan 1 jam aja. Kita lihat ya, di sisi kanan dia bertambah. Oke, 20 ke 40 kan, harusnya bertambah ya. Jadi di sisi kiri ya, maksudnya jadi di sisi kiri dia bertambah 20, 40 bertambah ya. Jadi waktunya berkurang. Oke. Jadinya harusnya 2 jam menjadi 1 jam aja, selesai. Oke, itu adalah perbandingan terbalik sobat belajar. Jadi untuk satu hal yang bertambah, maka di sisi lain dia nilainya berkurang. Contoh lagi. Contohnya misalnya kakak kasih sini deh. Kecepatan apa lagi? Kecepatan makan nih sobat belajar. Kalau makan ya sobat belajar suka gak makan bareng sama temen nih? Nah misalnya sobat belajar makan sendiri. Ini biasanya habis dalam waktu 30 menit. Lama ya makannya. Jadi kalau kita makan sendiri biasanya kan lama nih. Nah, kemudian suatu hari teman sobat belajar datang gitu rame-rame. Nah, di situ kita makan secara bersama. Makan. Ini makan. Jadi gimana nih? Kalau makan sendiri, misalnya satu piring kita bisa menghabiskan waktu 30 menit. Kalau bersama, nah bersama itu berapa kak? Di sini ada gunanya matematika, maka harus ada angkanya ya. Jadi kalau bersama logikanya kita harus lebih cepat, entah itu pastinya di bawah 30 menit dong. Entah itu 15, bisa 10, bisa 5 menit, atau bahkan 1 menit habis itu karena bersama saking cepatnya. Nah gitu. Jadi itu hal-hal yang berhubungan dengan perbandingan terbalik. Biasanya digunakan untuk kecepatan dan waktu. Maka dia perbandingannya secara terbalik. Dah, gitu mungkin untuk dua perbandingan tadi. Jadi intinya dua itu tadi, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai di sisi kiri bertambah, maka di sisi kanan juga bertambah. Nah, kalau berbalik nilai tadi ya, kalau di sisi kirinya bertambah, maka di sisi kanannya justru berkurang. Oke, gitu. Untuk materi, maka kita sampai ke contoh soal nih. Contoh soalnya seperti apa? Di sini ada sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Oke, tinggi 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berhimpit dengan tinggi gedung.
Kita lihat nih. Nah, bayangan dan gedung nih sobat belajar. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini justru senilai ya, karena gedungnya tinggi maka bayangannya juga panjang. Pohonnya pendek, nah, karena pohon lebih pendek ya daripada gedung. Pohonnya pendek maka bayangannya juga lebih pendek. Oke, perbandingannya seperti apa? Perbandingannya berarti kita tulis saja tinggi gedung, tinggi pohon deh, tinggi pohon per tinggi gedung. Yang ditanya tinggi gedung. Oke, tinggi gedung misalkan kita punya X. Maka tinggi pohon, tinggi gedung. Nah, di atasnya ada tinggi pohon. Tinggi pohonnya atau bayangan pohon. Bayangan pohonnya 10. Nah, bayangan pohon 10, bayangan gedungnya 15. Nah, karena senilai maka kita kalikan secara silang ya. Senilai. Oke, jadi perbandingannya gimana kan nulisnya? Oke, perbandingannya nulisnya yang atas ini gedung sama gedung. Nah, ini bayangan sama bayangan. Oke, lalu sobat belajar perhatikan lagi. Kalau yang di atas yang lebih kecil, entah itu pohon. Nah, itu pohonnya berarti pohon lebih kecil. Pohon per gedung, maka bayangannya juga berlaku seperti itu. Berarti bayangan pohon per bayangan gedung. Nah, sobat belajar tinggal kali silang. Di sini 8 dikali 15, X dikali 10. Oke, X dikali 10, di sini berarti kita punya 120, 10X. 120 ya, betul ya. Jadi X-nya 12 meter. Apa itu X? X itu adalah tadi apa? Ini tinggi pohon. Tinggi pohon. Nah, ini adalah tinggi gedung. Tinggi gedungnya maka 12 meter. Jadi ini adalah bentuk soal perbandingan nih. Soalnya apa? Soal tentang perbandingan senilai ya berarti. Nah, jadi gitu cara pengerjaan tentang perbandingan nilai. Jadi gitu aja sobat belajar yang dapat kakak sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kakak berikan pada kesempatan kali ini dapat dimengerti ya, dan dapat diterima dengan baik. Oke, kalau gitu semangat terus belajarnya sobat belajar, terus berlatih sehingga kita menjadi juara. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.